Saudara ini membela pengembang atau membela saudara Sanusi hari ini gitu loh. Saya kira pengembang saja tidak ada yang keberatan 15%, saya bingung gitu loh. Kenapa tuh singgung 15%? Pengembang tidak keberatan. Kalau ada pengembang menggugat, silakan saudara bela. Kita duduk lagi di sini. Silakan tuntut saya, pengembang. Silakan minta pengembang tuntut saya. Itu saja. Saudara saksi ya. Kenapa saya tanya ini? Karena saudara menggunakan diskresi. Diskresi haknya kepada daerah selama memberikan keuntungan. Kenapa diskresi itu tidak digunakan untuk hal yang lain? Hal lain saya gunakan juga dengan koefisien luas bangunan. Ada hitungan rumusnya juga. Ada rumusnya. Makanya saya bilang, Pak Hakim, saya kira tidak pantas menanyakan soal diskresi di sini. Ini pertanyaannya adalah, Yang Mulia, tadi saudara saksi ini yang bicara bahwa dia mempunyai diskresi dan diskresi itu dia gunakan. Ya, pertanyaan saya, kenapa terhadap soal ini tidak dia gunakan? soal yang mana? Soal yang mana? Saya sudah gunakan diskresi. Pertanyaan saya kan sekarang hari ini, saudara kan mau menanya saya kenapa 15%. Saya katakan pengembang tidak keberatan. Yang keberatan kan ada di balik menghilangkan 15%. Kenapa jadi nyenggol ke pengembang? Saya bilang saudara ini membela pengembang atau membela saudara Sanusi di sini, maksud saya gitu. Saya sampaikan penuntut umum, kalau gini saya tidak, saya keberatan dengan seperti ini saudara hakim, yang mulia hakim. Mengarahkan sesuatu yang bukan topik pembelaan hari ini. Saudara saksi, saudara tahu saya membela ini untuk kepentingan saudara Sanusi. Saudara saksi tidak bisa mengarahkan saya untuk bagaimana cara saya membela. Ya silakan tanya kalau gitu, saya juga jawab. Ya, silakan tanya saja. Saudara saksi, satu pertanyaan yang lain dari saya. Apakah ketika saudara saksi meminta Tuti, Vera, dan yang lain-lain menyampaikan pembahasan raperda ini, juga disampaikan argumen dan alasan kenapa ini 15%? Itu bukan saya. Jadi itu ada tim, dia mengundang tim ahli menghitung. Saya cuma sampaikan, saya tidak mau pembagian berdasarkan keuntungan 30% saja. Karena kalau bilang 30%, saya khawatir pengusaha akan mengatakan dia tidak untung segitu. Sehingga 30% kami jadi kecil. Dia untung 1.000, dia transfer pricing ke PT yang lain misalnya. Jadi untung 100, sehingga 130% kami jadi 30 perak, bukan 300. Makanya saya ingin dirumuskan secara NJOP, lalu mereka membahas lagi dengan timnya, lalu dia membuat paparan kepada saya. Keluarlah angka 15% itu. Makanya saya sampai katakan, ya sudah, pakai 15%. Videonya lengkap. Mungkin bisa pelajari semua video. Pertanyaan saya kepada saudara saksi. Ya. Ini kan saudara saksi mendelegasikan ini kepada staf. Pertanyaan saya adalah, apakah staf saudara saksi ketika itu Terus aja. Saya lagi beresin ini kok. Yang Mulia, saya kira ini sikap dari saudara saksi ini meskipun dia gugur ya, sangat tidak menghormati proses persidangan. Tadi sampai bertanya saudara mendelegir kepada staf saudara begitu ya? Betul. Bersamaan itu memasukkan berkas-berkas di dalam stop map. Karena di sini nggak ada lagi Pak isinya Pak. Tapi masih bisa mendengar tadi ya? Oh masih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik teman-teman, yang dimana kita melihat bagaimana reaksi ya Ahok teman-teman dalam menilai ya seseorang dalam koruptor teman-teman ya. Kita melihat bagaimana ya Ahok ini bisa memajukan ya Indonesia dengan sangat baik teman-teman. Ya, di sini dikatakan bahwa Ahok lah yang benar, maju terus, Ahok jangan pernah berhenti. Ya, dikatakan di sini jaksa dan hakim paling banyak koruptor di negara ini. Ya, kalau Ahok itu selamanya tak akan dapat diterima dalam pemerintah karena Indonesia tidak butuh orang jujur.
Ya, hati-hati Pak Jaksa. Di Indonesia banyak orang yang cerdas dan jujur ya. Semangat Pak Ahok. Inilah hukuman yang berusaha menghalalkan korupsi dengan kalimat bersayap. Nah, teman-teman, bagaimana sih Ahok ini teman-teman membuktikan bahwa dia juga kelihatan orang jujur, teman-teman? Tentu dalam hal ini kalau kita melihat ya, memang sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Bagaimana tindakan-tindakan Ahok ini teman-teman di dalam hal untuk ya menilai orang-orang seperti kejaksaan ini teman-teman. Dikatakan bahwa saya sangat suka pada orang-orang kayak Bang Rocky Gerung Ahok, meskipun ya Ahok ya, meskipun saya muslim dia bukan, tapi kuakui kejujuran dan ketulusan mereka luar biasa daripada mengaku muslim tapi kurang. Nah, dikatakan di sini bahwa hebat Ahok, sikat saja, yang beres, yang jujur pasti dilindungi. Allah tunjukkan kejujuran dan keberanian menantang. Ya, dikatakan lagi di sini teman-teman, Ahok jujur, Ahok cerdas, Ahok pintar. Maka jarang yang peduli pada orang seperti Ahok di negeri ini. Yang dibutuhkan ya, orang-orang yang bisa bohong, bisa maling, bisa nipu, bisa nyopet, bisa korupsi, bisa ngebruk ya, gedung, penjara, dan banyak yang maling-maling di biadab omongan rakyat anjir. Hebat Pak Ahok, berpikir jernih dan cerdas. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana ya kualitas seorang Ahok ini memang sangat luar biasa sekali teman-teman. Ya, kita melihat juga bagaimana kinerja yang dia lakukan selama ini ketika dia menjadi gubernur di DKI Jakarta teman-teman. Dia juga menunjukkan kualitasnya sebagai profesi politikus dan juga sebagai pejabat teman-teman. Maka ya banyak sekali yang mendukung Ahok ini teman-teman di dalam dunia politik teman-teman. Dikatakan di sini bahwa para koruptor dihalalkan oleh hakim karena semua dapat bagian. Nah, teman-teman, saya heran ya. Di negara kita saat ini kenapa bisa seperti ini? Ya, siapa dalang dari ini semua? Dan kita tahu juga teman-teman, ada orang-orang jujur dan cerdas yang bisa membongkar ini semua teman-teman. Nah, dikatakan di sini bahwa pokoknya Ahok maju terus, rakyat di belakangmu. Sekarang zaman ya udah tahu siapa yang benar dan salah. Ya, dikatakan di sini ya dari dulu Ahok orang jujur, cuma orang Islam banyak nggak suka. Dikatakan di situ teman-teman ya. Dikatakan lagi, mantap Ahok, orang seperti Ahok ini yang bisa dipakai kalau Prabowo mau dapat orang yang jujur, yang berani. Dikatakan Ahok lebih jujur dari hakim dan Ahok mau menjadi saksi karena tanggung jawab moral. Ya, dikatakan lagi di sini bangsa ini karena sejak dulu gak ada yang berani sebagai saksi ya. Karena di dalam BUMN, Pertamina, mafia koruptor, gabungan pengusaha, pejabat, pemerintah, dan aparat hukum, kekayaan negara ini cuma makan ke sekelompok orang-orang saja. Kalau Hotman Paris tidak usah sekali lagi cakap kau. Ahok itu benar-benar bicara pakai data, dikatakan bukan mengada-ngada. Jadi jangan di dalam, tidak usah banyak kali cakap kau. Dikatakan Pak Hakim harus jujur menangani masalah korup Pertamina ini. Ya, dikatakan. Ya, dikatakan lagi Pak Ahok itu orang jujur dan benar, juga tegas Pak. Jangan koruptor itu sudah jelas-jelas ada buktinya ya. Gak tahu malah Pak Ahok jadi tuntun maju terus Pak Ahok, dikatakan. Ya, dikatakan di sini lagi mantap Pak Ahok, lanjutkan ya. Penasehat, dengarkan kesaksian yang hebat, jangan mendesak agar saksi menjawab sesuai dengan kemauan jasa membela. Dikatakan lagi di sini, hati-hati sama hakim atau jaksa walaupun sudah digaji tinggi karena juga bisa sama pengacara. Ya, teman-teman, di dalam hal ini kalau kita menilai ya teman-teman bagaimana ya. Ya, saat-saat ini kita melihat koruptor-koruptor yang begitu ya merajalela di Indonesia teman-teman, dan kita melihat juga bagaimana ketegasan seorang Ahok ini. Ya, kita mengakuinya dalam ketegasan teman-teman memang luar biasa sekali, dan juga dalam kejujuran juga teman-teman luar biasa sekali. Dan ya kita berharap supaya Indonesia ini maju terus teman-teman. Yang kita inginkan adalah kemajuan dari Indonesia ini, supaya Indonesia ini menjadi Indonesia emas teman-teman.
Ya, di dalam hal ini teman-teman jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan channel ini. Ya, sampai ketemu di channel selanjutnya teman-teman.